Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 di sini akan menjelaskan materi terkait mata kuliah teori bahasa dan automata. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya, Elrido Pertama Kinsa dengan NIM 1023. Lalu saya Muhammad Falan Zikra dengan NIM 225008101. Saya Muhammad Tuzi Kurniawan dengan NIM 011. Saya Muhammad Agil Fadilah dengan NIM 1014. Ya, di sini teori bahasa dan otomata, di mana TBO ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari model-model komputasi abstrak yang disebut otomata dan kelas bahasa formal yang dapat mereka kenali. Lalu otomata sendiri merupakan sebuah model komputer dengan jumlah memori yang sangat terbatas dan juga model komputasional yang paling sederhana. Lalu contohnya di sini ada perancangan sirkuit digital, di mana TBO ini digunakan untuk mendesain dan memeriksa perilaku sirkuit digital seperti pada mesin ATM. Lalu yang kedua ada contoh lexical analyzer pada compiler, di mana membagi teks program menjadi unit logis seperti keyword, identifier, konstanta, dan tanda baca. Lalu yang ketiga ada mesin pencari atau search engine, di mana search engine ini memindai web untuk menemukan kata atau pola tertentu. Lalu bahasa formal dan grammar, di mana bahasa sendiri merupakan himpunan string yang dibentuk dari sekumpulan simbol. Lalu bahasa ini disebut formal karena diatur oleh aturan-aturan atau grammar yang ketat. Sebuah bahasa disebut bahasa reguler jika ada sebuah finite automata atau FA yang mampu mengenalinya. Lalu ada grammar. Grammar ini merupakan serangkaian aturan produksi yang mendefinisikan secara rekursif semua string yang mungkin dalam suatu bahasa formal. Lalu konsep bahasa dan grammar. Di dalamnya terdapat alfabet yang disimbolkan dengan sigma, di mana himpunan simbol-simbol input yang terbatas dan tidak kosong. Contohnya sigma sama dengan 0 dan 1. Lalu simbol. Simbol sendiri terdapat dua jenisnya, ada terminal dan non-terminal, di mana simbol terminal tidak dapat dipecah. Lalu contohnya di sini A besar memproduksi A kecil, di mana A kecil ini merupakan terminal. Lalu non-terminal, simbol yang dapat digantikan oleh sekumpulan simbol lain. Contohnya di sini A besar memproduksi B besar dan B kecil. Lalu string. String ini merupakan urutan atau gabungan simbol-simbol yang diambil dari alfabet. Contohnya sigma 0 dan 1. String yang mungkin adalah 0010 dan 1001. Dan yang terakhir ada empty string, simbolkan dengan epsilon atau lambda. String ini spesial dan tidak memiliki simbol sama sekali. String kosong dapat menjadi anggota sebuah bahasa jika diizinkan oleh aturan gramarnya. Oke, untuk slide 6, di sini saya akan lanjutkan untuk bagian otomata. Otomata atau mesin abstrak yang menerima input berpindah antar step dan menghasilkan output berupa diterima atau di-accept, ataupun ditolak, ataupun di-reject. Sebuah string diterima jika seluruh input selesai diproses dan mesin berhenti di final state. Sebaliknya, string ditolak jika input tidak selesai diproses atau mesin tidak berhenti di final state. Ada yang namanya state transition diagram atau STD dan tabel transisi. Di slide 7 ini ada untuk contoh dari tabelnya dan juga diagramnya. Oke, lanjut untuk ke halaman 8, ada yang namanya hierarki Chomsky. Pada tahun 1959, Noam Chomsky mengklasifikasikan bahasa formal ke dalam 4 tingkatan. Hierarki ini mengurutkan setiap jenis bahasa berdasarkan batasan aturan gramernya, yang menentukan jenis otomata yang diperlukan untuk mengenali bahasa tersebut. Tipe 3 yaitu reguler, grammar regular, finite state automata. Terus ada tipe 2 context free, grammar bebas konteks, pushdown automata. Tipe 1 konteks sensitif, grammar sensitif konteks.
linear bounded automata, terus yang terakhir ada tipe 0, unrestricted, grammar tanpa batasan, dan Turing machine. Oke, jadi di sini masuk ke finite state automata. Itu tadi seperti yang disebutkan Toti, itu merupakan tipe ketiga. Jadi finite state automata ini merupakan model komputasi yang paling sederhana. Dia memiliki jumlah memori yang sangat terbatas, menerima input berpindah antar state, dan menghasilkan output berupa diterima atau ditolak. Sebuah string diterima jika seluruh input selesai diproses dan mesin berhenti di final state. Sebaliknya, kalau string ditolak, jika input tidak selesai diproses atau mesin tidak berhenti di final state. Pengaplikasian finite state automata ini, itu contohnya mendesain dan memeriksa perilaku sirkuit digital. Terus digunakan juga dalam lexical analyzer pada kompilator untuk membagi teks program menjadi unit-unit logis seperti keyword, identifier, konstanta, dan tanda baca. Memindai web untuk menemukan kata atau pola tertentu dalam mesin pencari atau search engine. Lalu ada pushdown automata. Jadi pushdown automata ini merupakan jenis automata yang lebih kuat dari FSA. PDA ini atau pushdown automata memiliki memori tambahan yang berupa stack atau tumpukan. Jadi memungkinkan mengingat lebih banyak informasi tentang urutan input yang telah diproses. Ini berarti pushdown automata dapat mengenali bahasa yang lebih kompleks daripada yang bisa dikenali oleh finite state automata, khususnya bahasa bebas konteks atau context-free language. Pengaplikasiannya itu biasanya digunakan dalam analisis sintaksis, parsing pada kompilator, atau memeriksa struktur program. Jadi mampu mengenali ekspresi matematika dengan tanda kurung yang seimbang. Melanjutkan, selanjutnya ada LBA, Linear Bounded Automata. LBA itu adalah jenis otomata yang lebih kuat daripada PDA. Karena LBA ini memiliki pita memori yang terbatas, tetapi ukurannya proporsional dengan panjang input. Jadi maksudnya di sini jumlah memori yang tersedia untuk LBA tergantung pada seberapa panjang string input yang sedang diproses. Linear Bounded Automata mampu mengenali bahasa sensitif atau CSL. Aplikasi meskipun tidak sepopuler FSA atau PDA, dalam aplikasi praktis langsung, konsep LBA penting dalam teori komputasi untuk memahami batasan komputasi. Berkaitan dengan masalah dalam bioinformatika seperti pengenalan pola dalam DNA. Yang terakhir, TM Turing Machine. Di sini Turing Machine adalah model komputasi abstrak yang paling kuat. Dan ini juga merupakan materi terakhir. TM ini Turing Machine memiliki peta memori tak terbatas yang memungkinkannya untuk melakukan segala jenis komputasi algoritmik. TM dapat membaca, menulis, dan memindahkan kepala baca atau tulisnya di sepanjang peta. Turing Machine dianggap mampu mensimulasikan algoritma komputasi apapun, menjadikannya model dasar untuk komputer modern. Aplikasi merupakan dasar teoritis untuk semua komputer modern dan bahasa pemrograman. Digunakan untuk mempelajari batasan komputasi dan memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan secara algoritmik. Dalam bidang AI, konsep Turing Machine menjadi dasar untuk memahami kemampuan dan batasan agen cerdas. Sekian. Oke. Jadi cukup sekian penjelasan rangkuman seluruh materi pertemuan mata kuliah teori bahasa dan automata. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.